Salam God Lovers. Mari pagi hari ini kita hampiri tahta kudus Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas, biar Tuhan Yesus saja yang memberkati setiap aktivitas kita. Terima kasih Tuhan. Melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemuliaan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Haleluya, kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku. Layaklah Kau diagungkan, Yesus Kaulah segalanya. Haleluya, Kau Yesus pembela kami, juru selamat kami. Kemuliaan bagi-Mu Yesus. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Salam God Lovers dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Word from Heaven. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah mengajarkan firman Tuhan kepada anak. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 6 sampai dengan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudaraku terkasih, ya, ada seorang teman online saya, ya, orang Amerika yang sudah lanjut usia. Baru-baru ini ia menggali kembali foto-foto lama keluarganya dan mengenalkan ayahnya yang sudah lama meninggal dunia.
Dia mengatakan betapa bersyukurnya dirinya memiliki sosok ayah seperti beliau, begitu ya. Nah, yang selalu memberi kasih sayang, perhatian, dan mengajarkan budi pekerti selama ia bertumbuh. Teman saya berkata, apa yang ia wariskan pada saya bukan uang atau harta kekayaan, namun segala bentuk perhatian dan kasih sayangnya mengasuh saya hingga dewasa. Hal itu sungguh warisan yang sangat berharga. Saya tidak akan bisa seperti sekarang tanpa sosok seperti ayah. Itu katanya, saudara. Nah, saudaraku terkasih, apa yang kita tinggalkan bagi orang lain disebut sebagai warisan. Biasanya orang akan mengacu pada harta kekayaan, ya, baik uang maupun benda. Ada pula yang mewariskan kekuasaan seperti perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap bernilai tinggi. Sebaliknya, warisan juga bisa mengacu pada hal-hal negatif seperti warisan hutang, reputasi, nama baik dan nama buruk gitu ya, dan sebagainya. Nah, saudaraku, warisan apa yang baik untuk kita berikan pada keturunan kita? Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, sudah pasti tidak akan ada yang mau meninggalkan warisan dalam bentuk hutang, bukan? Juga reputasi, nama buruk, begitu ya. Nah, banyak orang tua akan selalu berusaha untuk meninggalkan warisan harta sebanyak-banyaknya. Tapi Alkitab mencatat ada sebuah warisan yang jauh lebih berharga dibandingkan harta benda dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, yaitu warisan iman akan Kristus. Seperti ayat dalam Nats yang kita bacakan dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 tadi. Kita diwajibkan untuk memahami firman Tuhan, mengenal pribadi Allah lewat Kristus, dan harus pula mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Ketika kekayaan berupa harta, benda, dan uang pada suatu saat akan habis lenyap, tidak demikian halnya dengan iman akan Kristus. Ini adalah bekal yang sungguh bermanfaat sepanjang kehidupan dia di dunia, dan menjadi bekal untuk kehidupan kekal kelak nanti. Saudaraku terkasih, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengenalkan firman Tuhan sejak dini pada anak-anak kita. Ketika kita duduk di rumah, dalam perjalanan, ketika berbaring, dan ketika kita bangun, kita haruslah mengenalkan dan mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Saudaraku, kita juga dituntut untuk mengajarkan secara berulang-ulang pada setiap kesempatan, pada setiap aspek kehidupan mereka, sepanjang perjalanan hidup mereka sejak awal hingga dewasa. Kapan saja kita masih punya kesempatan untuk berada bersama-sama dengan mereka, lebih jauh lagi, kita juga harus mampu menjadi teladan bagi mereka bagaimana kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan bagaimana aplikasinya secara nyata. Daud menyadari hal ini. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-34, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Nah, saudaraku, apa yang hendak diajarkan Daud mengenai takut akan Tuhan pada mereka? Kita lihat ayat selanjutnya. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara bisa baca dari ayat 13 sampai 18 dan seterusnya hingga perikop ini selesai. Nah, sudahkah Anda dengan tekun mengajarkan anak-anak Anda untuk mengenal Kristus dan mengenal pribadi Allah? Dan yang lebih penting lagi, sudahkah Anda menjadi contoh teladan yang baik bagi mereka, supaya semua ini akan menjadi bekal yang sungguh berharga bagi perjalanan kehidupan mereka di masa mendatang. Firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, ini investasi yang sangat penting, sekaligus akan menjadi warisan yang paling berharga bagi mereka. Saudaraku,
mewariskan iman tidak hanya berguna di dunia, tetapi juga berguna dan sangat berguna di surga. Haleluya. Inilah renungan singkat kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami terus Engkau pelihara. Tolong Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau taruh hikmat-Mu pada kami. Dengan hikmat-Mu kami bisa mendidik anak-anak kami Tuhan, mengajar anak-anak kami Tuhan, agar kami bisa mengenalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Anak-anak kami bisa mencintai-Mu lebih lagi Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman terkasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.